Nasib tragis Andri Syahputra usai talak timnas Indonesia. Media Cina bocorkan kelemahan Vietnam. Alasan Teko sulit gantikan Sintayong latih skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tolak timnas Indonesia, Andri Syahputra alami nasib tragis. Nasib pemain bertalenta tanah air Andri Syahputra nyatanya tidak berjalan mulus setelah menolak panggilan timnas Indonesia dan memilih untuk menjadi warga negara Qatar. Kisah ini bermula saat Andri Syahputra menjadi perbincangan karena sudah membela klub papan atas Qatar Al Ghafara di usia 15 tahun pada 2016 silam. Pelatih timnas Indonesia U19 saat itu Indra Syafri pun mencoba untuk memanggil Andri untuk memperkuat tim merah putih. Namun sang pemain secara mengejutkan menolak dengan beralasan ingin fokus pada pendidikannya di Qatar. Setelah menolak panggilan timnas Indonesia U19, Andri justru memilih untuk menjadi warga negara Qatar. Dia bahkan ikut saat timnas Qatar U19 melakukan uji coba kontra Inggris U19. Keputusan Andri sempat menyulut kegeraman pecinta sepak bola tanah air. Meski demikian, dia mampu membuktikan bahwa pilihannya terbukti baik untuk karirnya. Pemain kelahiran Lok Sumawe itu berhasil bersaing merebut tempat di skuad Al Ghafara. Selain itu, dia juga rutin dipanggil timnas Qatar dari U19 hingga U20. Namun belakangan, keputusan Andri memilih Qatar ketimbang timnas Indonesia mulai menunjukkan kekeliruan. Pasalnya, dia seakan dicampakkan oleh timnas senior Qatar. Mengutip dari Transfer Market, Andri bahkan tidak pernah sekalipun bermain untuk Qatar U23. Sementara di tim senior, tak ada tanda-tanda dirinya dianggap layak untuk mendapat kesempatan tampil. Kini, pemain berposisi gelandang tengah itu hanya melihat timnas Qatar memainkan turnamen bergengsi internasional dari layar kaca atau pinggir lapangan. Saat Qatar tampil di Piala Dunia 2022 dengan status tuan rumah, Andri tak ikut serta. Bahkan ketika negara tersebut jadi tuan rumah Piala Asia 2023, nama Andri pun tak ada di skuad. Andai dia memutuskan untuk menerima tawaran timnas Indonesia pada 2017 silam, bukan tak mungkin Andri bakal jadi andalan skuad Garuda yang juga tampil di Piala Asia 2023. Status Andri sebagai pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri jelas memperkuat posisinya untuk mendapat kepercayaan lebih dari pelatih Sintayong. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Andri yang memilih menjadi warga negara Qatar tengah memperjuangkan karirnya di kasta teratas Liga Qatar. Alasan Teko sulit gantikan Sintayong di timnas Indonesia. Pertama, mentok di Indonesia. Keputusan Teko kembali ke sepak bola Indonesia pada 2017 sangat tepat. Teko selalu membawa tim yang dilatihnya masuk dalam pertarungan memperebutkan gelar. Dari 5 musim kompetisi yang diikutinya, Teko mendapatkan 3 gelar. 1 gelar bersama Persija Jakarta pada Liga 1 2018, serta 2 gelar bersama Bali United di Liga 1 2019 dan 2021-2022. Hanya saja prestasi Teko mentok di Indonesia. Ketika membawa Persija Jakarta dan Bali United ke Piala AFC, Teko gagal membawa timnya menampilkan performa terbaik. Persija hanya mencapai babak semifinal zona Asia Tenggara pada 2018 lalu. Sementara ketika bersama Bali United, Ilija Spasojevic dan kawan-kawan selalu gagal melewati fase grup. Kedua, pemilihan pemain senior. Salah satu hal yang jadi sorotan situasi Teko adalah hobi memilih pemain senior. Teko selalu menempatkan pemain senior terutama di pos belakang untuk mendampingi pemain asing. Tim yang dibesut Teko juga terbilang memainkan strategi monoton. Persija dan Bali United dominan mendapatkan gol dari crossing serta bola mati. Dua kelebihan tim besutan Teko itu bisa dengan mudah dibaca tim-tim Asia. Hobi Teko itu berbanding terbalik dengan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini pilih untuk memainkan para pemain muda. Makanya Pratama Arhan yang baru berusia 22 tahun sudah mencatatkan 42 caps bersama tim nasional senior. Keputusan Sintayong terbukti tepat. Setelah berproses cukup lama, timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023
Bahkan Indonesia tercatat menjadi tim termuda dengan rataan usia 23,88 tahun dan Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda keempat dalam sejarah Piala Asia. Ketiga, kegagalan Simon McManamy. Tak ada yang meragukan kualitas tim yang dipegang Simon McManamy. Sama seperti Teko, Simon juga pernah merasakan gelar Liga 1 bersama Bayangkara FC pada 2017 lalu. Simon pun kemudian dipilih PSSI untuk menukangi timnas Indonesia pada 2019. Ia dianggap lebih paham pemain dan budaya dari sepak bola Indonesia. Namun tak ada satupun supporter yang berharap situasi timnas era Simon McManamy terulang lagi. Era Simon dianggap sebagai sebuah kegagalan besar. Dari 7 pertandingan yang dia pimpin dari 1 Januari 2019 hingga 14 November 2019, timnas Indonesia hanya menang 2 kali. Bahkan Simon McManamy dianggap selalu memenuhi permintaan netizen soal pemilihan pemain. Dia memilih pemain yang menonjol di Liga 1 meski dari usia banyak yang tak lagi muda. Kegagalan Simon menjadi salah satu bukti bahwa Liga 1 tak bisa dijadikan tolak ukur bersaing di Asia. Bocorkan kelemahan Vietnam, media Cina bantu timnas Indonesia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai media Cina New QQ membocorkan kelemahan Vietnam jelang laga lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, titik lemah The Golden Stars diakui terletak pada masalah fisik. Para penggawa Vietnam bahkan dianggap tidak cukup kuat baik bertahan atau menyerang, menguasai bola atau memberikan tekanan. Menariknya, New QQ juga meyakini bahwa Vietnam tidak bisa meraih hasil bagus di turnamen-turnamen berikutnya, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, dalam 12 pertandingan yang dipimpin Troshi, Vietnam hanya mencetak 3 gol di 15 menit terakhir pertandingan, namun berkali-kali kebobolan. Pelatih berkacamata itu harus mengakui pemain Vietnam hanya mampu berlari selama 60 hingga 70 menit. Hal itu merupakan konsekuensi dari kualitas turnamen domestik yang menyebabkan pemain tidak mampu beradaptasi dengan tingginya intensitas pertandingan. Komentar surat kabar Cina tersebut sepenuhnya valid karena kekuatan fisik menjadi alasan yang sangat penting mengapa Vietnam tersingkir lebih awal di Piala Asia 2023 usai menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan Troshi mengakui jika kekuatan fisik Vietnam hanya bisa dipertahankan dengan intensitas tinggi sekitar 60 hingga 70 menit dan tidak bisa dipertahankan hingga akhir pertandingan. Itu disampaikannya pasca dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Hanya sebulan lagi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar. Vietnam harus menghadapi Indonesia dalam 2 pertandingan dan ini tentunya merupakan tantangan besar buat Troshi. Bagi timnas Indonesia tentu hal tersebut menjadi sebuah keuntungan. Terlebih skuad Garuda bakal kembali diperkuat pemain yang telah matang usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023.